Ini pertama kali banget kita bikin podcast berdua. Yes, podcastnya Valdi sama Ratu. Bareng kita, pasangan yang rencananya sebentar lagi mau nikah. Bakal bahas pernikahan, parenting, hingga bahas anak. Yang padahal itu semua belum pernah kita alamin. Yuk kita bahas di podcast Calon Manten. Emang iya bentar lagi mau nikah? Ya enggak? Amin. Amin, mudah-mudahan lah ya. Nah cuman, di podcast ini tuh sebenarnya sambil kita nunggu waktunya menikah, sambil kita menunggu tanggalnya menikah yang barangkali nanti segera kita announce juga. Kapan tuh? Kapan ya? Nah cuman kalau ngomongin tentang persiapan pernikahan kan sebenarnya nggak melulu tentang udah punya vendor apa belum, udah nyari gedung apa belum, fitting baju, diet biar baju nikahnya muat gitu kan nggak melulu kayak gitu ya. Tapi juga banyak hal-hal yang sebenarnya jadi krusial banget dan perlu banget kita bahas sebenarnya sebelum masuk ke janji pernikahan yang sesungguhnya. Nah ya, ini betul penting banget nih. Bahkan kalau misalnya kita kan sering kali ya nemuin hal-hal di medsos lah atau misalnya artikel-artikel gitu yang memang ngebahas tentang atau nanya seberapa siap sih kamu menikah gitu kan ya. Dan itu tuh banyak poin-poin di dalamnya yang ngegambarin tentang seberapa kenal sih kamu sama pasangan, udah bisa kompromi belum, atau misalnya tahu visi misi masing-masing pasangan nggak, tahu kebiasaan pasangan nggak, betul gitu. Jangan-jangan sebenarnya ketika itu belum tuntas dibahas, belum tuntas seberapa besar kompromi yang bisa kita lakukan, malah jadi hal yang tidak nyaman nanti ketika masuk di pernikahan yang sesungguhnya. Betul, gitu. Jadi ada dampak gitu ya. Betul, nah makanya di podcast ini, di podcast Calon Manten, kita bakalan bahas hal-hal yang memang perlu kita disiapkan. Balik lagi, bukan ngomongin vendor, bukan ngomongin nanti fotonya gimana, venue-nya di mana, duitnya udah ada apa belum? Iya, berapa duit tuh? Aduh. Tapi kita ngomongin hal-hal yang sambil latihan juga kali ya. Yap. Biar kita mengenal satu sama lain, terutama kita berdua dan juga barangkali pendengar semua yang mau menikah. Biar nanti udah oke aja gitu ngejalanin pernikahan, nggak terlalu banyak konflik. Dan disclaimer kali ya untuk awal-awal, bukan maksud kita mau mengguruin. Karena nggak mungkin juga kita bisa mengguruin, toh belum pernah ngerasain. Tapi kayak semacam ini kali ya, ini kelas pranikah. Tapi kita ngesimulasiinnya langsung aja gitu. Langsung. Kadang kan ada tuh orang-orang yang bingung gimana sih emang kalau ngobrolin persiapan pernikahan sama pasangan kayak gitu. Iya, ya betul kan? gitu. Emang gimana sih caranya buat misalnya ngomongin masalah keuangan, misalnya ngomongin masalah nanti pengasuhan, atau ngomongin perkara ini aja, perkara misalnya kebiasaan di rumah. Seringkali kan itu yang jadi muncul jadi konflik ya, cekcok. Kalau kita ngobrol ya sama teman-teman kita yang udah pada nikah nih ya. Ternyata ini, ternyata itu. Terus ya kenapa enggak kita bahas di awal aja gitu. Walaupun bisa beresiko nanti mikir-mikir kayak nikahnya. Sama mikir lagi nggak nih kapan nikahnya? Ya? Mudah-mudahan nggak ya. Oke, jadi mau bahas apa nih? Bahas apa ya enaknya ya? Tapi kalau misalnya itu ya kenal, kita udah kenal nggak sih? Kenal sih lama gitu kenal ya. Lama lah ya. Sudah saling mengerti? Saling mengerti, masih proses lah ya. Karena ya nggak akan benar berhenti juga kali. Cuman ada yang sering, dan ini bakalan jadi bahasan pertama kita juga gitu ya. Bahasan tentang gini, aku ingat satu statement dari sebuah buku gitu ya, bahwa yang namanya cinta katanya gitu itu tuh harus mencapai kesatuan, tapi sebelum mencapai kesatuan bersama, kita itu harus mencapai kesatuannya masing-masing. Tapi nggak berusaha memahami ya. Tapi yang aku paham itu kita tuh clear dulu secara individunya, gitu ya. Secara dirinya,
sebelum memang kita berkompromi sama pasangan gitu. Tapi itu betul banget sih. Banyak kan kayak konflik-konflik terjadi tuh ya padahal sebenarnya ujungnya karena kita nggak kenal diri kita sendiri gitu. Iya, kadang kayak misalnya kita nggak tahu nih diri kita mau ngapain gitu kan ya. Tapi ternyata ketika misalnya berbenturan sama kepengennya pasangan nggak nyaman juga gitu. Jadi kita belum tentu sama diri, terus udah hebohin, direpotin sama keinginannya pasangan yang ternyata beda banget sama kita gitu. Dan kayak pernikahan tuh kan bukan hanya ngubah diri kita nggak sih, kayak sebenarnya itu cuma bertambah peran tapi diri kita ini tuh masih tetap ada loh di pernikahan itu. Kadang itu yang jadi lupa. Betul ada kayak misalnya ya nanti kan bakalan jadi suami, bakalan jadi istri, bakalan jadi ayah, jadi ibu gitu kan ya. Yang jadi ya menurut aku sih ya, yang jadi kayaknya agak kurang tepat ketika memang berubah gitu. Iya, betul. Berubah jadi sosok yang lain, jadi pribadi yang lain. Padahal sebenarnya si ayah atau si suami, si ibu ataupun si istri itu adalah tadi benar peran tambahan dari kita yang memang diri kita sendiri. Iya, gitu. betul itu dia. Nah jadinya bahasan yang pertama yang bakalan kita obrolin di podcast episode pertama ini adalah kita akan bahas tentang visi misi dari diri kita sendiri. Visi misi kamu apa atau ya, semua yang ngedengerin podcast ini apa ya gitu, sehingga jadi bakalan jadi enak ketika misalnya aku tuh sebenarnya punya visi misi atau ya ada rencana buat diri aku sendiri tuh kayak gini. Kamu gimana? Kamu mau merencanakan apa gitu? Terus dari rencana-rencana itu ketika emang udah kita obrolin, bisa nggak nih kita kompromiin? Bisa nggak nih kita usahain bareng-bareng gitu? Bareng-bareng nggak dalam artian bikin rencana baru gitu ya. Ya rencana baru oke lah gitu ya, nanti ada rencana pasangan, tapi visi misi masing-masing dulu yang barangkali perlu kita obrolin biar bisa dicapai, dan tapi dilewatinya bareng-bareng. Betul, saling support lah ya. Betul. Nah, sekarang visi misi hidup kamu apa? Coba disampaikan. Apa ya katanya gitu, terus mikir deh lama. Visi tuntas itu. Iya, itu dia kan masih proses tadi ya. Apa ya, kalau visi misi sih sebenarnya kayak ngobrolin ya kehidupan sekarang aku ya, sebetulnya ya menjalani profesi yang sekarang ya sebagai psikolog klinis anak dan remaja gitu. Itu tuh jadi impian sebenarnya dari ya kita kenal dulu dari zaman kuliah kan, maksudnya dari zaman kuliah, terus aku pun sempat kerja di sekolah gitu. Terus di sana tuh aku nemuin nih apa yang jadi sumber kebahagiaan aku, apa yang jadi passion aku. Terus akhirnya tercetuslah untuk nerusin kuliah untuk jadi psikolog dan menjalankan profesi itu gitu. Dan ya udah tuh itu jadi kayak tujuan hidup kalau dalam hidup gitu ya, mau ke sana nih dalam hal pekerjaan. Lebih ke arah sana sih, jadi pengen berguna buat orang lain gitu. Toh ilmunya juga nanti bisa kepake buat keluarga juga kalau nanti kita udah nikah, udah punya anak gitu kan. Itu sih kalau visi misi hidup aku gitu ya, secara ranah pekerjaan sih ke arah sana gitu. Tapi kalau misalnya di ranah keluarga nih, tentu pasti ada juga ya kayak visi misi gitu. Kayak misalnya kalau aku sih sering banget ya cerita sama kamu gitu, pengen ngurus orang tua gitu ya, pengen masa tuanya. Kebetulan kan kalau aku nih buat para pendengar gitu ya yang masih ada sekarang tuh ayah gitu. Jadi ya pengen lah gitu berkontribusi atau mengurus beliau gitu di masa tuanya gitu sih kalau dari pribadi dan keluarga. Kalau kamu gimana? Aku tuh sebenarnya pengen serba beda lah pokoknya. Iya, itu mah kamu banget. Mulai dari kerjaan, terus misalnya dari ya cara pandang gitu ya, mulai dari gaya hidup, mulai dari misalnya orang lain mungkin nyari karir apa gitu, aku tuh lebih pengen kayak banyak di rumah gitu kan ya. Yang di rumah tapi banyak duit. Nah gimana caranya coba? Iya, coba. Terus ya pengen banyak hal yang agak egois sih sebenarnya, tapi
kayak semacam pengen pembuktian bahwa apa yang sering kali dikeluhkan atau menjadi kesulitan orang lain sebenarnya masih bisa kok untuk diselesaikan gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu dah dari situ sebenarnya ya turunannya banyak. Jadi kayak pengen lanjut sekolah lah gitu, pengen bikin satu proyek kan yang disukain tapi bisa menghidupi. Terus pengen juga ketika misalnya berkeluarga gitu kan, sering kali kan kita juga sering ngelihat ini ya, ngelihat pasangan-pasangan lain lah, atau misalnya yang akhirnya berkeluh tentang satu hal atau misalnya kesulitan dalam satu hal, dan itu wajar banget sih ya, maksudnya pasti selalu muncul. Namanya hidup ya. Betul. Tapi pengen dari hal itu tuh yang diperbaiki, pengen jadi emang sesulit itu ya gitu, terus ya pengen aja gitu buat ngelewatin itu gitu. Dan akhirnya semua yang dilakukan sekarang pengen menuju ke sana sih gitu. Dan akhirnya itu tuh ngaruh ke ini, hidup yang kayak gimana sih yang pengen kamu capai gitu. Kalau aku tuh kan sebenarnya tadi ya, aku tuh pengen hidup sederhana, pengen hidup ya nggak usah terlalu neko-neko kayak ngejar hal yang gede banget gitu. Ketika misalnya memang sudah cukup, sudah dirasa ya udah ini enjoy kok, ya udah gitu, nggak usah yang saya terlalu gimana banget. Kalau kamu gimana, pengen hidup yang kayak gimana sih? Kalau aku sih pengen hidup tuh tadi ya, karena di satu sisi aku tuh pengen bekerja gitu, tapi satu sisi aku juga kayak inget nih peran aku tuh nanti akan ada jadi istri, jadi ibu gitu ya, yang mungkin akan ngurus keluarga. Jadi di samping aku bekerja, aku tuh juga pengen kok tetap ngurus keluarga aku gitu. Jadi mungkin kalau hidup yang seperti apa, pengen tetap bisa nikmatin pekerjaan yang aku suka gitu ya, ngelakuin aktivitas-aktivitas yang aku suka tanpa ngeganggu proses tadi gitu, apa peran-peran yang lain, misalnya tetap bisa ngurus keluarga gitu. Jadi nggak ngoyo banget nih kerja gitu, tapi nggak lepas juga gitu dari keluarga. Pengennya sih kayak gitu sih, jadi balance aja gitu keluarga dan pekerjaan gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti kamu kalau ibaratin orang gitu, kamu tuh pengen jadi orang yang kayak gimana sih? Orang yang kayak gimana? Orang yang kayak gimana ya? Orang kayak gimana ya? Bingung deh. Nih kalau aku ya. Contohnya. Aku tuh ini banget sih. Walaupun nggak tahu nih bagaimana cara kita merealisasikan kepengennya ini tuh dalam bentuk konkret, terutama di pernikahan ya. Gitu. Aku tuh pengen kayak, aku pengen jadi orang kaya, tapi orang lain tuh nggak tahu kalau aku kaya. Nah, itu yang pertama. Oke. Kenapa kalau orang tahu? Ribet lah pokoknya. Ribet lah. Tapi kalau maksudnya ketika misalnya memang kita berkecukupan gitu ya, kita ketika misalnya mau berbuat baik apa tuh, iya, betul. Kayak mudah aja gitu. Betul. Untuk mempermudah itu. Tapi kalau misalnya orang tahu juga jadinya direcokin aja gitu. Jadinya nggak enak. Terus aku tuh pengen banget jadi orang yang pinter gitu ya, tapi orang lain nggak tahu kalau aku tuh pinter gitu. Jadi ya apalagi kalau misalnya orang pinter yang bener-bener pinter gitu ya, seringkali kan banyak ya orang yang sok pinter. Aku tuh nggak mau kayak gitu gitu. Jadi ketika misalnya memang speak up ngomong sesuatu tuh ya memang itu yang aku ngerti gitu. Tuh pengen jadi orang yang seperti itu. Kalau misalnya konteksnya suami atau konteksnya ayah, tuh pengen jadi ayah yang enjoy banget gitu ya, deket sama anak, tapi juga disegenin gitu. Dalam artian ya masalah aturan atau apa juga main ke sana. Dan kalau konteksnya suami, tuh pengen jadi suami yang bisa ngerjain istri gitu. Itu pun sebaliknya, pengen istri yang bisa ngerjain kerjaan suami lah. Itu gimana coba? Karena agak ya. Emang apa pekerjaan istri, pekerjaan suami itu apa coba? Nah, itu dia. Kebanyakan ya ini yang sudut pandang kan orang kayak nih. Misalnya urusan rumah lah atau apa tuh ya memang dihandle sama yang cewek gitu kan. Terus gitu. kebanyakan kan kayak gitu.
Terus ya cowok misalnya menafkahi, ya memang lah itu jadi kewajiban, tapi juga bukan berarti tugas yang lain jadi nggak harus gitu. Aku tuh pengen banget jadi kayak suami yang tetap menafkahi, tetap menjadi pemimpin gitu kan ya, tapi ya bisa masak, ya bisa nyuci gitu kan ya. Walaupun nantilah mungkin di episode selanjutnya kita bahas tentang ini ya, karena barangkali ada pekerjaan rumah yang kayaknya sulit juga ya untuk kita berbagi di sana. Gue pengen jadi orang-orang yang kayak gitu. Dan aku sih ngerasa kayak penting banget kenapa harus menyampaikan ini, karena ini jadi referensi buat pasangan masing-masing gitu, bahwa kita tuh sebenarnya pengennya kayak gimana sih gitu. Dan itu antara disepakati atau dikompromikan. Betul. Kamu sendiri gimana? Kamu akan mensupport aku yang pengen jadi orang kayak gitu, atau kamu tuh ngapain sih gitu, atau gimana? Ya sejauh ini gimana coba yang dirasain? Enggak sih, balik lagi gitu. Kalau selama itu tujuannya memang dari dalam diri gitu. Kalau aku tuh selama itu emang munculnya dari dalam diri, terus emang udah yakin tahu gitu apa yang mau dilakuin gitu, ya aku akan support gitu. Tapi selama prosesnya itu, misalnya selama proses sampai si individu atau kamu nih nyampein hal itu, aku kan kadang suka ngobrol juga ya sama kamu, kayak emang benar kayak gini, ntar kalau gini gimana, kalau gini gimana gitu kan. Maksudnya kita juga sering banget cerita kayak gitu. Jadi ya selama prosesnya tentu aku akan balikin nanya gitu, untuk kamu benar-benar yakin nggak maunya ini gitu. Tapi kalau udah yakin dan aku ngelihatnya juga seserius itu, ya aku akan support sih gitu, untuk ngedukung apa yang kamu mau gitu. Nah, kamu gimana? Kamu mau jadi orang yang kayak gimana dan bisa aku support seperti apa? Kalau aku pengennya jadi orang yang gimana ya, balik lagi katanya. Ya sih kalau aku sih lebih tadi, karena tujuannya pengen bantu orang gitu ya, pengen berguna buat orang lain kayak gitu-gitu tuh cukup kental sih di aku gitu ya. Terus pengen jadi sosok perempuan yang mandiri gitu. Mungkin dari lingkungan terdekat tuh banyak banget ya aku dapat pengalaman lah, cerita gitu. Yang namanya perempuan tuh nggak selalu harus bergantung sama pasangan kayak gitu. Itu tuh jadi poin penting dan erat juga sih di aku gitu. Jadi ya individu yang mandiri lah gitu, seenggaknya punya pegangan gitu, apapun nanti kemungkinan yang terjadi depan tuh kita udah bersiap gitu, ada bekal lah yang kita punya supaya kita survive dalam hidup. Lebih ke arah situ sih paling kalau gambarannya gitu ya, pengen jadi aku yang kayak gimana gitu. Nah, dan poinnya ketika kita sama-sama menyampaikan apa yang kita pengen, ya kayak tadi kamu bilang gitu, kamu udah ngedengerin, terus abis ngedengerin tuh kayak muncul kan tuh pertanyaan-pertanyaan yang memang meyakinkan, kan beneran mau kayak gitu, atau misalnya tapi gimana sih menuju ke sananya gitu. Iya betul. Atau nggak yang ini aja gitu. Karena kita muncul kayak gitu ya, ketika misalnya pasangan mengemukakan tentang keinginannya, yang ini kita mulai dari hal-hal yang lebar banget gitu ya, masalah visi misi lah, pengen jadi apa, itu kan bener-bener abstrak gitu. Cuman ya secara nggak langsung ya itu juga jadi bentuk kepengen kan gitu. Betul. Nah, feedbackan dari pasangan adalah ketika udah mendengarkan, terus ada pemikiran lain, terus ada feedback gitu kan. Entah itu bentuknya pertanyaan atau memang langsung syukur-syukur langsung sepakat banget, aku juga mau kayak gitu, syukur-syukur gitu ya. Berarti kan maksudnya udah clear, nggak ada proses lanjutan gitu. Dan ya bisa jadi penolakan, ataupun memang ya itu sekedar dikompromikan, atau sekedar memastikan sebenarnya maksudnya kayak gimana gitu, biar bisa supportnya seperti apa ya. Kayak tadi misalnya kamu pengen jadi perempuan yang mandiri atau apa, dengan senang hati saya mendukung itu. Padahal prosesnya juga banyak banget ya bantunya. Iya, sebenarnya bisa ayo mandiri gitu kan. Tapi maksudnya terkadang ketika misalnya memang
jadinya penolakan atau bahkan yang bener-bener bentrok gitu ya. Kok kamu gitu sih? Kok kamu pengennya kayak gitu? Itu kan harusnya enggak gitu. Harusnya kamu tuh gini. Muncul kayak kecemasan lagi ya dari pasangan. Ya kita mikir kayaknya itu lebih baik muncul justru sebelum konteks pernikahan gitu. Ini dia. Walaupun yang namanya pernikahan juga bukan berarti gitu ya kita misalnya clear sekarang gitu kan ya, tapi misalnya nanti ada hal-hal baru yang muncul di pernikahan ya bukan nggak mungkin, tapi kan akhirnya meminimalisir dan ya biar nggak terlalu banyak konflik aja nantinya gitu kan. Betul. Ketika memang muncul ya bagus kita bisa selesaikan kan gitu, karena kan ada step by stepnya juga gitu. Nggak yang jadi tadi orang tuh jadi ngomong gitu kita gagal, kita nggak jadi nikah tapi ini udah DP. Nah itu kalau pas lagi di pernikahan ya udah kita cerai aja, nah amit ya, nauzubillah min dzalik ya. Ya mungkin bisa jadi kesana gitu. Nah, makanya ya langkah baiknya bisa terbahas gitu. Makanya ini kita akan beberapa minggu ke depan sebelum pernikahan kita akan munculkan sesi-sesi ini biar semakin yakin. Deg-degan tau. biar aman. Deg-degan takutnya nanti ketemu sesuatu yang mampus deh berdebat panjang. Gitu sih. Itu jadi pengantar kenapa akhirnya banyak hal yang perlu kita bahas. Ini kita masih general banget. Masih banyak hal yang benar-benar besarannya dulu gitu. Nah, nanti habis ini kita bakalan bahas lagi hal-hal yang lebih spesifik. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah pengasuhan, mungkin masalah orang tua, tinggal di mertua, keuangan, masalah banyak. Nanti kita bakalan bahas hal-hal lainnya dan tetap dengerin terus podcast kita di Calon Mantan bareng aku Valdi dan aku Ratu. Bye. Bye.